wabarakatuh. Saya nggak tahu siapa yang pas untuk menjawab unek-unek saya ini. Sebetulnya I hate politics, benar. Saya bukan orang politik, saya orang teknis, saya kerja di Boeing. Saya kerja di industri pesawat terbang sudah hampir 30 tahun. Jadi waktu diajak teman-teman untuk terlibat di padi waktu itu, karena saya sangat peduli dengan Indonesia, jadi ikut saya bahkan jadi ikut menggerakkan masyarakat Indonesia di Seattle. Pertama yang sangat concern untuk saya, karena saya orang teknis, saya kok ngelihat proses pemilu itu di Indonesia itu ribet sekali. Terutama pada saat pemungutan suara, terlalu banyak step dan menjadikan banyak celah-celah untuk berbuat tidak jujur. Saya itu waktu lihat ketuanya KPU dudukin kotak itu, saya berdiri, ini apa-apaan sih kayak gini. Tapi ya saya pikir orang di Indonesia banyak yang pinter, masa saya ikut-ikutan komentar-komentar urusan itu. Tapi sesudah saya lihat keadaan korban yang berjatuhan, kecurangan-kecurangan di sana sini, jelas-jelas ada videonya tapi tidak diakui begitu. Terus saya berpikir saya bandingkan dengan kondisi di Amerika, kelihatannya apakah tidak bisa kita, mungkin Bang Dhani Alisera akan bisa answer my question, or menyampaikan pesan-pesan saya ke pemerintah atau ke badan apa saja yang bisa membantu. Barangkali kita banyakkan untuk menggunakan digital. Kan kalau misalnya di Amerika mungkin kita nggak bisa ikut sistem Amerika terlalu tinggi, tapi ada hal-hal yang bisa kita pelajari, misalnya pemungutan suara itu paperless aja. Jadi kita, instead of kita sediain kotak-kotak segala macam itu, komputer aja, orang ngantri cepet ini pencet tombol, tapi dengan security yang ya anak-anak kita bisa insya Allah melakukannya secara teknis. Karena semakin banyak proses, semakin banyak prosedur, semakin besar kemungkinan untuk kecolongannya. Itu menurut saya. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Secara teknis mungkin kita bisa mengurangi juga ketidakjujuran. Tapi kenapa ya di Indonesia kok everything like anak saya itu sampai bilang, ibu kenapa orang itu harus berbohong? Sampai sebegitu-begitunya. Hal-hal kecil pun harus berbohong. Bikin KTP harus berbohong. Bikin ini harus berbohong. Kenapa harus begitu? Sudah mengakar itu gimana caranya? Itu mungkin Pak Rocky Gerung bisa menjawab. Bagaimana ini cara mengembalikan moral bangsa kita ini? Sebetulnya kalau mau dipikirkan, saya hidup di sini alhamdulillah enak. Suami dan saya dan anak punya pekerjaan yang bagus. Tapi hati ini tetap di Indonesia. Walaupun kami memutuskan insya Allah nunggu pensiun baru pulang ke Indonesia, tapi hati ini tetap di Indonesia. Ingin cuek nggak bisa cuek, ingin kesel nggak bisa kesel. Karena kalau kesel nanti jadinya apatis, nggak memperhatikan Indonesia. Kemudian seperti kata Mbak Neno, saya sangat setuju Mbak Neno, saya tidak berafiliasi ke partai apapun. Saya hanya tidak ada kepentingan dengan partai saya, kepentingan saya Indonesia. Jadi don't trust me kalau hari ini pemilu ini saya pilih PKS dan pemilu yang akan datang saya tidak memilih PKS, bahwa saya akan tetap memilih PKS. Don't trust me. Saya memilih partai yang menurut saya yang menjanjikan apa yang terbaik untuk Indonesia. Nah, tapi pendapat ini tidak bisa diungkapkan ke semua orang karena tidak semua orang setuju dengan pendapat saya, but that's me. Jadi yang saya poinkan di sini adalah bagaimana caranya proses pemilihan umum kita itu lebih disederhanakan step by step-nya, dan kita manfaatkan teknologi ini. Kan mungkin Allah juga, saya yakin Allah ada rencana tertentu ini, banyak rencana Allah. Dengan adanya corona ini kita semakin mengenal teknologi kan, orang-orang yang tidak terbiasa meeting online jadi meeting online. Ini kan salah satu yang bisa menjadikan tolak titik starting point kita untuk memulai melakukan pemilu dengan sistem more to technology rather than using the paper. Itu menurut saya selalu berdoa untuk Indonesia walaupun saya jauh, walaupun kita ada di mana-mana, tapi kita tetap bisa berkontribusi Indonesia dengan cara kita masing-masing, insya Allah.
Terima kasih Bang Tata waktunya. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Dia, Masya Allah. Makin malam makin seneng nih, makin panas nih. Sebelum Pak Mardhani, Pak Refli, Bung Rocky dan Bu Nanieno dan mungkin Mas Herso mau mengelaborate, rupanya Mbak Abe kita udah masuk nih. Mbak Abe, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Tata dan semua minta maaf terlambat. Tapi Anda udah masuk dari tadi, udah dengerin semua, Insya Allah. Masya Allah. Ya, sebelum kita menjelaskan apa yang diungkapkan oleh Mbak Dia tadi, saya kira Mbak Abe juga punya perspektif tersendiri. Coba Mbak Abe, ini dari tadi kita nungguin antum punya suara, udah pada kangen, udah pada mau tidur, bangun lagi kita ini. Perspektif apa Bang Tata yang diharapkan? Ya tadi itu yang apakah dengan pemilu ini cukup seperti ini, katanya Mbak Dia kan, apakah ada perlu dengan sistem teknologi, apa yang perlu dibenahi? Elektoral. Kira seperti itu. Saya udah survei di 16 kota besar, dan jawabannya tidak ada lagi yang percaya dengan pemilu. Wah. Udah nggak ada lagi yang percaya, gitu loh. Ya, udah nggak ada lagi yang percaya. Ini boleh dibilang pesimis, tapi saya pernah bicara ini bersama Pak Mardhani pada waktu itu. Saya udah sampaikan juga, ya, bahwa rakyat ini udah nggak percaya dengan pemilu-pemilu seperti itu. Makanya udah nggak peduli. Beneran serius. Coba lihat, kita masih sibuk, ya, kita masih sibuk dengan dialog, tapi di bawah rakyat udah nggak percaya. Coba lihat nanti ketika pemilu berapa partisipasi aktif kita akan saksikan. Survei saya mengatakan tidak percaya. Bahkan tingkat sebenarnya sampai 92%. Udah kagak ada yang percaya dengan pemilu. Maka itu rakyat di bawah udah nggak peduli. Mau Gibran kek, mau Gibrun kek, mau Gibran kek, mau Kadrun kek, silahkan jadi wali kota di Solo. Nggak ada peduli kita sebenarnya. Serius. Apa artinya? Ya, nggak percaya lagi. Apa artinya? Artinya adalah rakyat udah pada muak, beneran. Soal pilpres, pilkada ini apa ini? Nah karena itu yang perlu diperhatikan sekarang itulah perspektif kita adalah coba balikin dulu kepercayaan. Nah sekarang ini nggak terjadi seperti itu. Bahkan tadi menanggapi teman-teman yang kayaknya ada keberatan Gibran manggung di Solo, saya kebalikannya. Saya katakan silahkan Gibran maju di Solo. Kalau perlu mantunya Jokowi ikut silahkan. Iparnya sudah, adiknya, kakaknya semua, mantunya semuanya ikut, nggak ada masalah. Kenapa? Karena rakyat udah muak beneran. Dan untuk yang di Solo karena udah tampil silahkan nggak apa-apa. Biar ini juga jadi bahan buat kita sangsa hidup gitu loh. Kok nggak malu seperti itu? Jadi teman-teman sekalian, mungkin di akhir sesi ini saya menampilkan pembicaraan yang paling pesimis. Tapi saya nggak peduli. Kenapa? Karena menguatkan hasil survei bahwa rakyat udah tidak percaya. Coba silahkan siapapun yang punya akun di sini, ya, yang punya akun di sini silahkan di Facebooknya, di Twitternya, di Instagramnya, dan ajak mereka yang punya akun besar. Kebetulan, alhamdulillah, kalau di total hampir 6,7 juta survei saya. Itu menyatakan tidak ada lagi yang percaya. Nah sekarang coba Bang Rocky, Pak Mardhani, silahkan. Sederhana kok. Apakah Anda percaya dengan pemilu berikutnya? Apakah Anda percaya dengan pilkada? 1, percaya. 2, tidak. 3, tidak peduli. Coba. Bang Tata, coba survei di Amerika. Apa jawaban mereka? Kalau udah seperti ini, kalau sudah tidak punya kepercayaan lagi, kalau sudah rakyat sudah tidak percaya dengan hasilnya nanti, mau dikemanain? Mau dikemanain, saudara? Berhenti mestinya. Kalau begitu, untuk mendukung ini semua, saya berharap semua yang hadir di sini dan kenalan-kenalannya dan rekan-rekannya dan follower-followernya, karena sekarang zaman teknologi, tanyalah, apakah Anda percaya dengan pemilu berikutnya? Coba buktikan. Nanti ini jadi masukan kepada pemerintah. Siapa yang percaya dengan Anda? Dan kalau ini terjadi, maka ini akhirnya the end of this regime. Sekian.
Masya Allah. Benar kan saya bilang makin malam makin panas. Babe masuk udah ada yang ngomporin. Masya Allah Babe. Benar, benar, benar. Oke, sekarang coba Pak Mardhani kita dengarkan bagaimana. Tetap kita mengelaborate, menjelaskan unek-unek dari Mbak Diah tadi dari Seattle. Sekarang Pak Mardhani. Ya. Saya pamit duluan, sorry. Maafin banget. Ya, terima kasih Bunda. Saya mau pamit duluan nih, maaf. Nggak bisa bertahan lebih lama. Okay. Pamit semuanya. Mohon maaf betul. Assalamualaikum. Terima kasih banyak dari Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Ya. Silakan Pak Mardhani. Mbak Dia matur nuwun, sama seperti Bung Refli tadi, kita sedang ingin berjuang membuat pemilu, pilkada, dan proses lainnya itu menjadi mudah dan murah, tapi tetap berkualitas. Nah, karena itu ini tantangan. Pandemi COVID-19 membuat kita belajar, dipaksa untuk segera menggunakan IT di Undang-Undang Pemilu kita yang didorong memang belum e-voting, Mbak, tapi e-counting atau e-rekap ya. Karena e-voting ini agak beda. Masyarakat Indonesia itu punya kecenderungan untuk kumpul. Secara budaya suka kumpul, dan di e-voting itu menghilangkan itu ya. Karena beberapa kajian dari Perludem dan lain-lain juga menyatakan e-rekap yang perlu diperkuat ya, e-counting ya. Tetapi masukannya tetap intinya adalah pemilu pilkada yang murah, mudah, dan berkualitas. Ya, tetap jurdil, luber, dan jurdil. Dan ini tidak mudah, tetapi kita akan terus perjuangkan. Kalau pendapat Babe Haikal udah disampaikan ke saya, dan saya bahagia karena dengan energi perlawanan kayak gitu, kita justru punya perspektif ya, double track aja. Saya jalur yang ini, yang lain jalur yang lain. Terima kasih Pak Mardhani. Pak Mardhani. Oke, sekarang ya. tolong Pak Refli, silakan ditambahkan Pak Refli. Begini. Persoalan kita ini kan banyak sekali ya, tapi saya ingin membaginya begini ya. Ada klaster konstitusional katakanlah, ada klaster ekstra konstitusional. Jadi kalau misalnya itu masih dalam aras konstitusional, maka kemudian kan kita punya berbagai skenario. Tadi kan saya katakan, skenarionya itu bisa 2024 terjadi pergantian, dan itu alamiah karena siklus pemilu. Tapi bisa sebelum itu, karena ayat-ayat konstitusi kan memungkinkan pemberhentian di tengah jalan sebelum masa jabatan. Itu yang siklus yang konstitusional. Tapi bisa jadi terjadi gelombang besar yang namanya ekstra konstitusional, seperti tahun 98, di mana akhirnya Pak Harto mengundurkan diri. Itu kan gerakan ekstra konstitusional. Yang kalau kalah menjadi inkonstitusional, kira-kira begitu. Kalau kita bicara gerakan ekstra konstitusional itu kan tergantung post factumnya. Kalau sebuah gerakan yang didukung masyarakat banyak, maka dia menjadi legal new order. Jadi begitu. Nah, tetapi kalau dia kemudian tidak didukung, bisa dihabisin aparat ya, TNI Polri, maka dia kemudian menjadi gerakan-gerakan dianggap makar lah, inkonstitusional, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya kita harus ada division of labor, pembagian tugas ya. Jadi misalnya ada yang berpikir kalau terjadi pergantian kepemimpinan bagaimana, ini konsepnya. Kalau untuk 2024 bagaimana konsepnya, ini konsepnya gitu. Jadi tidak semua ikut gelombang tidak percaya pemilu. Karena kalau semua ikut gelombang tidak percaya pemilu, tetap saja pemilu itu akan menghasilkan orang-orang brengsek kan. Walaupun tingkat partisipasinya misalnya di bawah 50%, tetap saja dia akan menghadirkan penguasa-penguasa yang buruk yang mungkin punya staying power lama karena dia punya fasilitas, punya uang ya, punya resources negeri ini, sementara kekuatan ekstra konstitusional ya, kekuatan revolusioner itu tidak membesar misalnya kan, maka kemudian kita tidak mendapatkan momentum untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi
Jadi saya misalnya kalau kita bicara tentang pemilu ya, sebenarnya banyak sekali electoral management pemilu yang harus kita perbaiki. Saya kasih contoh kecil ya. Mengapa kecurangan itu terjadi? Karena banyaknya jenjang penghitungan suara. Itu sebenarnya yang membuat kemudian kecurangan itu bisa terjadi. Saya mengusulkan jenjang penghitungan suara itu satu kali saja di TPS dan kemudian di KPU kabupaten kota atau di KPU provinsi. Jadi semua logistik pemilu itu dibawa dari TPS, setelah dihitung langsung dibawa ke satu tempat, sewa stadion, ya mungkin stadion sepak bola, once for all, suara tidak lagi bergerak dari situ. Baru kita bisa menjamin. Tapi kalau suara bergerak lagi kemana-mana, dari TPS lalu kemudian ke PPS, walaupun cuma lewat dari PPS ke PPK, dari PPK ke KPU kabupaten kota, KPU kabupaten kota ke provinsi, provinsi ke nasional, ya sudah. Maka disitulah kemudian kecurangan-kecurangan terjadi. Banyak sekali kasus di mana orang bisa main di KPU karena cukup dia main dengan petugas komputernya untuk mengubah distribusi suara misalnya, terutama suara di kabupaten kota. Nah, hal-hal seperti ini bisa dijembatani dengan dua hal, memangkas birokrasi penghitungan suara, dan kedua menggunakan teknologi, kan kira-kira begitu. Nah, tetapi hal-hal yang rasional ini biasanya tidak didukung karena ada vested interest-nya. Karena kan penjahatnya kan ada di DPR. Yang terpilih kan orang-orang di DPR itu kan melalui kejahatan-kejahatan pemilu semua mayoritas ya. Yang tidak kan cuma Mardhani Alisera doang. yang lainnya melalui kejahatan-kejahatan seperti itu. Jadi dia tahu betul, yang penting pastikan partainya mendapatkan kursi, lalu kemudian dia mainkan distribusi internalnya, kan? Nah, dengan hal-hal seperti ini yang kita tidak antisipasi, maka ya kita nggak bisa, pemilu akan senantiasa curang. Jadi banyak sekali item-item yang bisa kita perbaiki asal kita mau duduk bersama, walaupun nanti berat di DPR-nya, oke? Tapi kan item itu kita sudah punya konsep. Kalau terjadi perubahan radikal, kita sudah punya konsep yang bisa kita dorongkan. Nah, gitu. Kira-kira begitu tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Refli. Bang Rocky, silakan. Wah, oke, ini udah mungkin terakhir nih. Kalau enggak, saya mau deklarasi kemerdekaan jilid 2 nih. Oke, coba cari cara ya. Ada frustrasi. Frustrasi itu bisa diolah sebetulnya. Kalau satu orang dompetnya kosong, tabungannya ludes di dalam 3 bulan, maka orang itu akan mondar-mandir di jalan raya, bikin kekacauan, dan orang lain akan ketawain. Karena dia sendirian yang mengalami frustrasi. Tapi kalau frustrasinya massal 120 juta orang, seperti saya bayangkan kalau saya proyeksikan itu surveinya Babe Haikal. Kalau frustrasinya sebesar yang disurvei Babe Haikal, itu artinya rusuh. Kalau satu orang disebut orang gila, kalau ada 120 juta orang yang turun ke jalan karena frustrasi dompetnya kosong, maka perubahan politik tak terhindarkan. Logikanya begitu. Nah, di dalam matematik, kalau persamaan linear itu nggak ada gunanya nyari feedback. Nah, pemerintah terlalu linear melihat gejala sosial, dianggap bahwa bisa diatasi. Karena itu tadi ada peraturan baru dikeluarkan pemerintah selain soal KPK pegawainya jadi ASN, jadi KPK itu di ASN kan supaya dikontrol. Sebaliknya, Presiden mengeluarkan perintah baru, aturan baru bahwa wakil dari Ketua Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi adalah KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Jenderal Andika. Jadi dia jadi wakil dari Erick Thohir. Ini pertanda apa? Tentara dimasukkan dalam sistem pengawasan COVID dan ekonomi itu.
Jadi ada potensi memang kerusuhan, ada potensi social unrest. Kalau enggak, untuk apa kita mengerahkan aparat terakhir kita untuk masuk di dalam urusan birokrasi istana itu? Kan itu pertanyaan harus kita jawab secara tajam. Kenapa? Tentara itu dihormati di dalam upaya untuk menghasilkan patriotisme. Kalau tentara ada di jalan mengusir rakyat yang nggak pakai masker, itu nilai ketentaraannya juga hilang lama-lama. Karena terlalu cemen buat ngurus itu. Ada satpam, ada polisi, ada segala macam apa. Pak Jokowi nggak mampu lagi untuk memanfaatkan aparat yang seharusnya beroperasi di wilayah sipil sehingga harus minta bantuan TNI. Saya kira TNI juga agak bingung mungkin menganggap kenapa diminta untuk menertibkan masyarakat. Apa betul-betul akan terjadi social unrest karena frustrasi tadi? Itu soalnya. Nah sebetulnya kalau pemerintah punya kemampuan untuk mengolah feedback, kalau kita belajar sedikit tentang ilmu feedback, feedback itu kan artinya bagian dari output yang dimasukkan kembali dalam sistem untuk membuat algoritmanya makin sempurna, sehingga sistem itu akhirnya menjadi stabil. Tapi pemerintah nggak punya pengetahuan bahwa feedback itu adalah suara untuk menghasilkan ulang ritme dari orkestrasi yang salah arah. Dalam politik, feedback itu namanya oposisi. Forum Tanah Air itu feedback. Kami itu feedback. Tapi justru dia halangi feedback itu dengan menganggap, kalau pakai salah seorang, siapa kemarin yang bilang termehek-mehek. Jadi dia nggak ngerti fungsi feedback. Dia nggak pernah belajar matematik, nggak pernah belajar ilmu musik, dan nggak pernah belajar etika politik. Feedback itu adalah bagian dari output untuk dikembalikan ke dalam sistem di dalam rangka menyempurnakan sistem. Posisi adalah feedback. Jadi mereka menutup feedback dengan akibat sistemnya itu jadi liar. Jadi kalau dikatakan bahwa akan terjadi social unrest atau kerusuhan, yaitu konsekuensi dari ditutupnya feedback. Itu soalnya tuh, dia marah-marah sendiri kan istana. Itu nggak bisa, nggak boleh ada kekacauan atau ketidaktertiban, karena itu tentara mesti turun. Lo ketidaktertiban itu timbul karena dia nggak tahu fungsi dari feedback. Jadi segitu sebetulnya kekonyolan berpikir dari orang-orang yang ada di istana. Dan kita nggak perlu heran karena memang disitulah tempat berkumpul seluruh bagian terbaik dari kedunguan. Terima kasih.